اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir, tahmid dan tahlil dibacakan silih berganti sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak anugerah, kenikmatan dan hidayah. Jika kita lihat saudara-saudara kita yang lainnya, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini tidak dapat melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah di masjid masing-masing karena masih dalam keadaan pandemi. Tapi kita alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan insyaallah rangkaian salat Idul Fitri ini namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga di hari Idul Fitri ini kita senantiasa diberikan nikmat hidayah dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau, yaitu bagaimana menggapai kemuliaan yang hakiki di hari Idul Fitri. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada hadirin wal hadirat, marilah kita selalu ingat pesan-pesan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjaga syariat-syariatnya, menjaga salat 5 waktu, menunaikan zakat, menunaikan haji jika sudah mampu, dan menjaga syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Serta senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan mengingat kematian. Nabi SAW bersabda, "Aksiru zikr hadimil lazzatil maut." Perbanyaklah mengingat hal yang dapat memutus kelezatan, yaitu kematian. Sebuah syair Melayu mengatakan, "Sadarlah diri tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Datang masanya insaflah diri, selimut putih berpembalut badan." Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Izinkan khatib pada kesempatan kali ini menyampaikan suatu tema kemenangan hakiki, menjalankan keistiqomahan dan kebersamaan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata waltukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Hari ini 1 Syawal 1442 Hijriah, kita diingatkan Allah dengan ayatnya yang mulia ini, bahwa di antara hikmah kenapa kita bertakbir, bertahmid dan bertahlil adalah sebagai bentuk pengakuan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita berupa harta, pangkat, jabatan, serta apapun yang berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan karunia Allah dan semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Prestasi seorang hamba saat di dunia, ukurannya adalah kesuksesan saat dia masih hidup, bagaimana meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min in amrahu kulluhu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Seorang mukmin sungguh menakjubkan ketika setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin yang sejati. In asabahu sarra'u syakar fakana khairun lah. Jikalau mendapatkan kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Namun jikalau dia mendapatkan kesusahan, wa in asabahu darra sabara fakana khairun lah. Ketika dia diterima musibah, kesusahan, namun dia bersabar dan itu baik baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Lalu bagaimana bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri ini? Yang pertama, bersyukur dengan senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, istiqomah itu adalah konsistensi. Istiqomah adalah berkesinambungan dan terus menerus. Istiqomah adalah teguh pendirian apapun kondisinya. Di bulan puasa Ramadan kemarin, kita sudah terbiasa ke masjid, tentu dengan protokol kesehatan. Apakah setelah Ramadan berlalu, apakah kita tetap rutin ke masjid? Saat kita susah dahulu, kita rajin beribadah kepada Allah. Setelah sekarang sukses, rumah pun ada, ladang pun ada, berjaya, sukses. Apakah kita seperti dulu rajin ibadahnya? Dulu kita sering membantu du'afa dan yatim. Setelah sukses, apakah tetap membantu mereka-mereka yang kesusahan? Dulu, saat orang tua kita masih hidup, kita berbakti kepada orang tua. Orang tua yang membesarkan dengan jerih payah. Saat mereka senja, kita bantu mereka, kita urus mereka. Namun setelah mereka telah tiada, apakah kita tetap berbakti kepada mereka, kepada orang tua yang telah almarhum dan almarhumah? Apakah sudah wafatnya mereka itu kita tetap berinfak atas nama mereka? Sudahkah kita mengunjungi makam serta kuburan mereka seraya mendoakan mereka? Andai mereka bisa berbilang dan berbicara, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti menjadi tahun, Ramadan berganti menjadi Ramadan yang lainnya. Mereka almarhum dan almarhumah menunggu doa dari anak dan keturunannya. Ramadan pun telah berlalu, anak keturunan pun tak pula menjumpai mereka di dalam al-kuburnya. Ya Allah, maafkan dan kealfaan kami dan kesibukan kami. Maafkan dan ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami dan para orang-orang yang telah mendahulukan. Begitu besar pahala istiqomah dalam kebaikan, sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah takut, janganlah sedih, bergembiralah dengan jannah surga yang Allah janjikan kepadamu.
Para ulama mengatakan malaikat-malaikat ini akan datang ketika kita sedang mengalami sakaratul maut, atau ketika kita sedang menghadapi malaikat-malaikat maut yang akan mengambil nyawa kita. Kemudian mereka mengatakan seraya turun kepada orang-orang yang akan meninggal dunia dan mengatakan, kamu jangan takut dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang di akhirat. Adapun urusan dunia yang kamu tinggalkan, urusan anak, urusan keluarga, urusan harta benda, urusan hutang dan semuanya, sesungguhnya kami akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Masya Allah, sungguh indah kematian yang dibisiki dan ditemani oleh para malaikat yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, di hari kemenangan ini, jikalau ada satu hal yang pernah kita lakukan kepada seseorang, atau yang pernah kita katakan kepadanya kurang berkenan dan kurang sopan, tidak pada tempatnya, maka marilah kita meminta maaf kepada orang tersebut yang kita telah berbuat salah kepadanya. Ataupun kita memaafkan segala dosa-dosa dan kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada kita, meski itu tidak mudah dan meski itu sangatlah berat. Begitu besar dosa orang yang menyakiti hati seorang muslim, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dengan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknat dia di dunia dan di akhirat, menyediakan baginya siksanya yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang amat nyata. Al-Ahzab ayat 57, 58. Hukumnya dosa itu sangat menyakiti saat kita menyakiti hati saudara-saudara kita sesama muslim. Apalagi yang kita sakiti itulah hati suami-suami kita. Apalagi yang kita sakiti itu adalah hati daripada istri kita, yang mana mereka itu sangat berjasa dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Apalagi yang disakiti itu adalah kedua orang tua kita sendiri. Allah berfirman, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada keduanya dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkan kepada mereka perkataan dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Saat kita menyakiti hati orang tua kita, saat itulah keberkahan menjauh dari kehidupan kita. Kesusahan demi kesusahan datang silih berganti. Apatah lagi orang tua sudah sakit hati kepada anaknya, nauzubillahi min dzalik. Jikalau ada jalan surga di dunia ini, maka jalan surga itu adalah berbakti kepada orang tua, menyayangi dan mengasihi mereka. Selagi mereka masih hidup, jangan kecewakan mereka. Ridhonya Allah, ridhonya kepada orang tua. Carilah ridho mereka karena waktu bersamaan mereka itu, karena waktu bersama mereka adalah tak lama. Begitupun pula kepada suami, ridhonya suami adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana seorang istri dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada hambanya, maka niscaya seorang istri akan sujud, dibolehkan sujud kepada suami, saking pentingnya taat kepada suami. Ada suatu kata mutiara mengatakan, uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi ibu dan bapak takkan terulang kembali. Istiqomah dalam ibadah Ramadan ini merupakan tanda diterimanya amal ibadah seorang hamba di bulan suci Ramadan. Para ulama mengatakan, inna min amatil qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya tanda dari diterimanya kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Untuk syukuran yang ketiga adalah pengorbanan. Puncak segala keikhlasan, ujung dari semua cinta adalah pengorbanan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an yang artinya, dijadikan indah pandangan manusia cinta kepada apa-apa yang diinginkan. Wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ini.
dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat yang ke-14 sampai 15. Ayat ini menceritakan kepada kita ujian kehidupan, mulai ujian dari pasangan hidup, ujian anak keturunan, ujian harta, ujian kesenangan dan lainnya. Begitu banyak hikmah, di antaranya agar kita merubah cara pandangan hidup kita tentang hakikat pengorbanan. Karena pengorbanan itu adalah soal memilih dan teguh dalam pendirian kita. Saat sholat berkumandang, saat azan berkumandang, apakah kita lebih memilih pekerjaan kita atau meninggalkan demi sholat berjamaah? Ataukah kita ketika sudah wajib melaksanakan zakat, apakah kita sudah melaksanakan dan mengeluarkan zakat yang sudah Allah wajibkan kepada kita ataupun tidak? Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Berkatakanlah wahai Rasulullah SAW, katakanlah bahwa salatku, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan mamatiku untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bentuk kesyukuran yang keempat adalah saling berbagi di hari Idul Fitri. Di pagi yang berbahagia ini, tak semua orang mampu membeli baju yang baru. Tak semua orang mampu berkumpul bersama keluarga. Jauh di rantau sana, rindu kepada keluarga yang ada di kampung halaman. Ada anak-anak yatim yang tidak punya siapa-siapa, tiada pula harta maupun yang mengasihi. Para orang tua yang dititipkan di panti-panti jompo, bertahun-tahun mereka didik anak mereka, mereka besarkan anak mereka, tapi ketika semua sudah sukses, bukannya mendapatkan kasih sayang dan perhatian di masa tuanya dari anak-anaknya, tapi tak ada yang memperdulikannya. Ada pula saudara-saudara kita yang saat ini di Palestina, di saat umat Islam sekarang kita melaksanakan Idul Fitri, sholat dengan nyaman dan tenang, namun mereka saudara-saudara kita saat sholat sedang berhadapan dengan senjata dan api serta serangan. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Kashmir, yang ada di Rohingya, dan di berbagai macam belahan dunia. Allah angkat penyakit mereka, Allah mudahkan urusan mereka. Marilah kita saling berbagi di hari yang fitri ini. Begitu agungnya perintah saling memberi dan mengasihi ini. Perhatikan nasib saudara kita, perhatikan nasib kerabat kita, perhatikan nasib tetangga kita. Jangan sampai ada yang tak makan di hari semua orang boleh makan. Jangan sampai ada hati yang terluka di saat semua orang saling memaafkan dan berbagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa zikril hakim. Innahu huwal